Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chairul Mustafa. Ingin membahas tentang arsitektur dan organisasi komputer. Berikut isi pembahasannya. Yang pertama, pengantar arsitektur dan organisasi komputer. Kedua, konsep-konsep fundamental dalam arsitektur komputer. Ketiga, organisasi sistem komputer. Dan keempat, tren dan teknik modern dalam arsitektur komputer. Langsung saja yang pertama, pengantar arsitektur dan organisasi komputer. Definisi arsitektur komputer. Definisi menjelaskan rancangan dan struktur dasar dari sistem komputer. Komponennya yaitu meliputi unit pengelolaan pusat, memori, dan perangkat input atau output. Tujuannya yaitu mengoptimalkan kinerja, efisiensi, dan kompatibilitas sistem komputer. Definisi sistem komputer. Yang pertama, adaptasi terhadap kebutuhan sosial ekonomi, menyesuaikan tentang dengan strategi pembangunan nasional dan regional untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk dan mengembangkan industri. Kedua, memperlindungan lingkungan ekologi, memperkuat konservasi sumber daya dan pelindungan lingkungan untuk meningkatkan daya dukung kota. Ketiga, tata letak rasional dan pengembangan terkoordinasi, mengoptimalkan tata ruang kota, memperkuat pembagian wilayah fungsional kota, dan mendorong pengembangan rasional yang terkoordinasi. Selanjutnya, pentingnya pengorganisasian komputer. Pertama, efisiensi kinerja. Organisasi menentukan bagaimana sumber daya, termasuk memori, prosesor, dan perangkat input-output, dirancang untuk mencapai efisiensi optimal. Kedua, skalabilitas. Pemahaman organisasi memungkinkan pembuatan sistem yang lebih mudah diperbarui atau diperluas, penting dalam memenuhi kebutuhan komputasi yang terus meningkat. Ketiga, penyelesaian masalah teknis. Pemahaman mendalam tentang organisasi memungkinkan insinyur mengidentifikasi dan mengatasi masalah perangkat keras dengan lebih mudah. Selanjutnya, evaluasi sistem komputer. Yang pertama, generasi awal. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum yang besar dan lambat dengan kapabilitas pemrosesan yang terbatas. Kedua, perkembangan mikroprosesor. Perkembangan transistor dan mikroprosesor menghadirkan komputer yang lebih kecil, cepat, dan efisien dalam generasi berikutnya. Dan yang terakhir, arsitektur modern. Arsitektur komputer modern mengintegrasikan teknologi canggih seperti unit, prosesan paralel, dan kecerdasan buatan untuk menangani tantangan komputasi kompleks di era data besar seperti sekarang ini. Selanjutnya, kedua, konsep-konsep fungsi fundamental dalam arsitektur komputer. Komponen-komponen sistem komputer. Yang pertama, CPU, Central Processing Unit, merupakan pusat pengelolaan data yang menjalankan instruksi. Menjalankan instruksi program terdiri dari unit kontrol, unit aritmatika, logika atau ALU, dan register. Kedua, memori, menyimpan data dan instruksi yang diperlukan CPU, termasuk memori utama RAM untuk mengakses cepat dan memori sekunder untuk menyimpan jangka panjang. Ketiga, perangkat input-output I/O berfungsi sebagai antarmuka untuk menerima data dari pengguna input dan menyampaikan hasil pengolahan keluar, yaitu output. Selanjutnya, arsitektur set instruksi atau ISA. Definisi ISA. ISA adalah antarmuka antar perangkat
keras dan perangkat lunak, menentukan bagaimana perangkat lunak dapat memberi perintah kepada perangkat keras untuk menjalankan tugas tertentu. Komponen ISA yaitu meliputi format instruksi, jenis operasi, dan cara data diakses, seperti mode pengalamatan langsung, tidak langsung, atau indeks. Ketiga, peran kunci. Bisa memastikan kompatibilitas perangkat lunak dengan perangkat keras, memungkinkan program dijalankan pada berbagai sistem yang mendukung ISA yang sama. Selanjutnya, metrik kinerja. Pertama, kecepatan clocks. Mengukur jumlah siklus per detik yang dapat dilakukan oleh CPU. Dinyatakan dalam satuan Hertz, di mana kecepatan yang lebih tinggi biasanya menunjukkan potensi pemrosesan yang lebih cepat. Kedua, throughput. Mencerminkan jumlah pekerjaan atau instruksi yang dapat diselesaikan sistem dalam waktu tertentu. Relevan untuk mengukur efisiensi keseluruhan. Ketiga, latensi. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu tugas atau instruksi berdampak langsung pada waktu respons sistem dalam menjalankan aplikasi. Selanjutnya, ketiga, organisasi sistem komputer. Desain prosesor. Yang pertama, jalur kontrol. Prosesor memiliki komponen jalur kontrol yang bertugas mengatur aliran instruksi dan data di dalam sistem, memastikan setiap unit bekerja secara sinkron. Kedua, jalur data. Jalur data menghubungkan berbagai komponen prosesor seperti unit aritmatika logika atau ALU dan register untuk memproses data secara efisien. Ketiga, pipeline. Teknik pipeline memungkinkan eksekusi beberapa instruksi secara bersamaan dengan membagi proses ke dalam tahapan-tahapan tertentu, meningkatkan kinerja prosesor. Selanjutnya, hierarki memori. Nah, hierarki memori yang pertama, cache. Memori cache sangat cepat dan beberapa dekat dengan prosesor. Fungsinya menyimpan data yang sering diakses untuk mempercepat pengelolaan. Kedua, RAM atau Random Access Memory adalah memori untuk yang bersifat volatil, digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara secara komputer aktif. Ketiga, menyimpan sekunder. Media seperti hard drive atau SSD menyediakan ruang besar untuk menyimpan data secara permanen meskipun kecepatannya lebih lambat dibandingkan RAM. Selanjutnya, sistem input-output. Yang pertama, organisasi perangkat keras I/O. Terminal I/O seperti keyboard dan printer dihubungkan melalui perangkat keras seperti controller I/O untuk mentransfer data ke prosesor. Kedua, manajemen transfer data. Teknologi seperti Direct Memory Access atau DMA memungkinkan perangkat I/O mentransfer data langsung ke memori tanpa keterlibatan prosesor, mempercepat kinerja. Ketiga, interrupt. Sistem I/O menggunakan mekanisme interrupt untuk memberi tahu prosesor ketika sebuah tugas selesai, memungkinkan multitasking lebih efisien. Selanjutnya, 4. Tren dan teknik modern dalam arsitektur komputer. Pipelining dan paralelisme. Yang pertama, pipelining. Teknik di mana tugas memprosesan dibagi menjadi beberapa tahap. Memungkinkan instruksi baru dimulai sebelum instruksi sebelumnya selesai. Meningkatkan throughput CPU secara signifikan. Kedua, paralelisme. Implementasi strategi memprosesan paralel seperti SIMD, Single Instruction Multiple Data, dan IMD, Multiple Instruksi Multiple Data. Memaksimalkan efisiensi dengan menjalankan banyak operasi secara simultan.
Ketiga, reduksi latensi. Dengan memanfaatkan people learning, latensi eksekusi instruksi dapat dipangkas, menghasilkan performa yang lebih cepat pada aplikasi berbasis dan intensif. Selanjutnya, sistem multi-core dan multiprosesor. Yang pertama, desain multi-core. Prosesor multi-core mengintegrasikan beberapa unit pemrosesan independen inti dalam satu chip, memungkinkan eksekusi multitugas lebih efisien dan kompatibilitas dengan perangkat lunak modern. Kedua, kinerja kolaboratif. Sistem prosesor memungkinkan distribusi beban kerja ke beberapa prosesor, mengurangi bottleneck dan meningkatkan kinerja aplikasi berat seperti simulasi ilmiah. Ketiga, optimasi perangkat lunak. Algoritma dan aplikasi kini dirancang untuk mengeksploitasi kemampuan multithreading, memaksimalkan potensi sistem multicore dan multiprosesor. Selanjutnya, virtualisasi dan komputasi awan. Pemisahan sumber daya. Nah, yaitu virtualisasi memungkinkan satu perangkat keras fisik digunakan untuk beberapa mesin virtual, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, komputasi distribusi, yaitu arsitektur yang mendukung komputasi awan, memungkinkan akses dan pengelolaan data secara terpusat melalui server jarak jauh, meningkatkan skabilitas dan sistem. Kendalaan sistem. Selanjutnya, keamanan dan isolasi, yaitu dengan teknologi virtualisasi, sistem dapat meningkatkan keamanan melalui isolasi lingkungan kerja, mencegah gangguan antar aplikasi dan pengguna. Selanjutnya, efisiensi daya dalam arsitektur. Optimalisasi konsumsi energi. Tren komputasi hijau memprioritaskan desain arsitektur yang mengurangi konsumsi daya perangkat keras seperti melalui teknologi sleep, modeless, dan perangkat dinamis daya. Kedua, teknologi hemat energi. Prosesor modern menggunakan teknik seperti DVFS, Dynamic Voltage and Frequency Scaling, untuk menyesuaikan kinerja berdasarkan kebutuhan aplikasi, menghemat daya saat beban kinerja rendah. Ketiga, sustainabilitas dan lingkungan. Desain perangkat keras yang berfokus pada efisiensi daya mendukung inisiatif lingkungan dengan mengurangi emisi karbon dan limbah elektronik melalui pengurangan jejak energi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.